Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sumbernya dari buku The Psychology of Money nih. Misi kita membongkar ide utamanya. Ternyata urusan uang itu lebih banyak soal perilaku dan psikologi kita. Bukan cuma soal angka atau jago ngitung gitu. Langsung aja, ada cerita di awal materi ini yang wah, menarik perhatian banget. Seorang eksekutif teknologi, kaya raya, tapi perilakunya soal uang agak gimana gitu. Suka bawa setumpuk uang tunai kemana-mana. Mm-mm. Ini kan langsung nunjukin inti persoalan kita ya. Pintar finansial nggak selalu berarti bijak finansial. Oke, mari kita gali lebih dalam yuk. Jadi intinya soft skill atau ya cara kita bersikap sama uang itu lebih krusial ketimbang teknisnya. Ini menarik sih, biasanya kan kita diajarinya hitung-hitungan mulu. Kenapa justru pemahaman diri sama psikologi kita yang jadi penentu? Nah, yang menarik di sini itu, psikologi ngasih kita kacamata buat ngertiin kenapa sih orang kok begitu sama uangnya. Kalau kita mau paham kenapa ada yang kejebak utang atau panik jual investasi pas pasar lagi anjlok, kita nggak perlu belajar kalkulus suku bunga deh, serius. Terus belajar apa dong? Kita perlu paham pola dasar manusia. Serakah, rasa nggak aman, optimisme. Kayak kata Voltaire itu loh, sejarah nggak berulang. Tapi manusianya ya gitu-gitu aja. Masuk akal sih. Dan ini nyambung ya ke gagasan kalau nggak ada orang yang gila pas ngambil keputusan finansial. Betul. Setiap pilihan pas diambil rasanya logis aja buat orang itu kan. Karena ya dibentuk sama pengalaman hidupnya yang unik banget. Materi ini ngasih contoh kontras yang bagus tuh. Orang yang gedenya miskin, cara dia lihat risiko dan imbalan bakal beda banget sama anaknya bankir kaya raya. Atau yang pernah ngalamin inflasi gila-gilaan sama yang hidupnya adem ayem harganya stabil gitu ya. Persis. Bahkan keputusan yang dari luar kayak, wah nggak masuk akal nih. Kayak orang penghasilan pas-pasan beli tiket lotre. Iya, itu sering banget dianggap nggak rasional kan? Nah, tapi buat mereka, itu bisa jadi masuk akal banget. Mungkin itu satu-satunya harapan yang mereka lihat buat ngubah nasib drastis. Harapan itu sendiri nilainya lebih gede dari uang receh yang dipertaruhkan. Gitu loh. Oh, Perspektif unik ini juga yang bikin kita agak susah belajar mentah-mentah dari sukses atau gagalnya orang lain. karena ada faktor luck sama risk yang sering nggak kelihatan itu ya. Keberuntungan sama resiko. Tepat sekali. Materi ini nyebut contoh tokoh kayak Vanderbilt atau Rockefeller. Garis antara keputusan berani sama nekat itu tipis banget. Dan seringnya baru kelihatan jelas setelah kejadian. Wah, bener juga ya. Makanya, daripada niruin satu sosok ekstrim, mending fokus ke pola umum aja. Pola sukses, pola gagal. Dan ini ngarah ke satu hal penting. Perlu punya ruang buat salah. Semacam bantalan gitu. Room for error ya. Iya. Intinya, sadar aja kalau rencana kita sangat mungkin meleset. Karena ketidakpastian itu udah bagian dari permainan. Nah, ini salah satu bagian yang menurut saya paling ngubah cara pandang bedanya kaya, rich, sama wealthy. Ah iya, Kaya itu kan soal pendapatan tinggi sekarang yang sering dipamerin lewat barang mewah, mobil wah, jam tangan mahal. heeh, yang kelihatan gitu ya. Tapi kemapanan sejati, wealth, itu katanya kekayaan yang nggak kelihatan, aset finansial yang nggak dihabisin. Jadi, kemewahan yang kita lihat malah bisa jadi tanda kurangnya kekayaan jangka panjang dong. Bisa jadi gitu. Ingat gak anekdot soal mobil mewah di materi itu? Oh iya. Pas kita lihat mobil keren, kita kagumnya sama mobilnya kan? Bukan otomatis sama si pengemudi atau kekayaan bersihnya. Bener sih. Kekayaan sejati, menurut gagasan ini, ya mobil mewah yang nggak jadi dibeli, liburan mahal yang ditunda, jam tangan yang nggak dipakai. Kekayaan sejati itu ngumpet. Lalu apa dong gunanya kekayaan yang nggak kelihatan itu? Kalau nggak dipakai pamer. Nah, nilai terbesarnya, menurut materi ini, itu ngasih Anda kendali atas waktu Anda. Kendali atas waktu. Ya, ada penelitian dari Angus Campbell yang dikutip tuh, nunjukin kalau kebahagiaan itu kuat banget hubungannya sama perasaan megang kendali atas hidup sendiri. Inilah dividen tertinggi dari uang, otonomi. Otonomi. Menggunakan uang buat beli waktu dan pilihan, fleksibilitas buat nunggu pekerjaan yang pas, cuti sakit tanpa stres, pensiun lebih awal, itu ngasih kepuasan yang nggak bisa ditandingin barang mewah manapun. Serius. Ini nyambung ke soal nabung berarti ya? Ya. Bukan cuma buat beli sesuatu nanti, tapi buat kebebasan itu sendiri. Persis. Nabung dilihat bukan cuma persiapan belanja masa depan, tapi cara beli fleksibilitas dan kemandirian hari ini dan nanti.
Materi ini malah nyebut nabung itu celah antara ego dan pendapatan Anda. Wow, celah antara ego dan pendapatan. Iya, makin kecil dorongan ego buat pamer hari ini, makin gede tabungan buat kebebasan di masa depan. Dan ini ngebawa kita ke cara pikir yang beda soal keputusan finansial itu sendiri. Maksudnya soal jadi cukup masuk akal, reasonable, ketimbang cuma rasional aja. Iya, betul. Dalam mengelola keuangan, tujuan akhirnya mungkin bukan buat jadi mesin hitung yang dingin, yang 100% rasional matematis. Tapi tujuannya jadi cukup masuk akal. Gimana tuh maksudnya cukup masuk akal? Artinya, milih strategi investasi atau kebiasaan finansial yang mungkin nggak paling optimal di atas kertas. Tapi cukup baik, dan yang paling penting, bikin Anda bisa tidur nyenyak. Gitu. Oke, yang penting bisa dijalani terus ya. Nah, itu dia. Karena kunci sukses jangka panjang itu konsistensi. Kemampuan buat tetap bertahan sama rencana itu. Mau lagi senang atau susah. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kunci sukses finansial itu lebih ke gimana kita bersikap dan bereaksi yang dipengaruhi psikologi sama pengalaman kita daripada cuma tahu teori atau rumusnya aja. Benar banget. Perlu rendah hati buat ngakuin peran luck dan risk, perlu persiapan kalau salah, terus fokus ke hal yang penting kayak kendali waktu dan ketenangan batin. Tepat sekali. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Mungkin satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan, materi ini nyinggung soal ilusi akhir sejarah. Yeah. Itu loh, kecendangan kita mikir kalau diri kita sekarang sama tujuan dan keinginan kita sekarang itu udah versi final. Padahal kita hampir pasti bakal berubah di masa depan, ya kan? Nah, kalau kita nerima ini, mungkinkah ngerancang hidup finansial yang paling masuk akal itu bukan soal ngejar target jangka panjang yang kaku banget, Tapi justru bangun fleksibilitas sebesar mungkin, biar bisa adaptasi sama diri Anda yang terus berubah nanti. Gimana menurut Anda? Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini.